Icis gimana Kak Icis? Icis gimana Kak Icis? Ria Ricis menggugat cerai suaminya, Teuku Ryan, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Selasa 30 Januari 2024 secara e-court. Gugatan itu terdaftar dengan nomor perkara 547-PDT.G/2024-PA.JS. Ada 3 poin di dalam gugatan cerai yang dilayangkan Ria Ricis kepada Teuku Ryan, seperti gugat cerai nafkah dan hak asuh anak. Itu alasannya. Alasan cerainya sendiri kenapa? Alasan cerainya secara spesifik memang ada, tapi masih secara global, belum secara spesifik diajukan di sini. Yang intinya bahwa antara penggugat dengan tergugat itu telah terikat dalam perkawinan. Dalam perkawinan tersebut terjadi peristiwa karena tidak secara spesifik dicantumkan dalam gugatan. Dan dalam gugatan tersebut juga mendalilkan bahwa dalam semasa perkawinan antara penggugat dengan tergugat telah dikaruniai seorang anak. Anak itu memerlukan bimbingan, pengasuhan, pengayoman dan lain sebagainya. Serta dalil selanjutnya bahwa penggugat meminta agar dia ditunjuk sebagai pengasuh anak tersebut, ya, agar jangan kemana-mana, agar ke penggugat yang menjadi pengasuh anak tersebut. Serta penggugat juga mendalilkan bahwa dalam kehidupan mengasuh anak itu perlu biaya hidup. Maka dia juga mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak tersebut. Taslimah mengatakan sidang cerai perdana Ria Ricis dan Teuku Ryan akan digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada 19 Februari 2024. Pada sidang perdana nanti, kata Salimah, Ria Ricis dan Teuku Ryan akan melakukan mediasi. Kemudian Taslimah mengatakan bahwa pada sidang perdana nanti Ria Ricis dan Teuku Ryan wajib hadir. Kehadiran mereka dalam persidangan menjadi keharusan kecuali ada beberapa halangan yang menjadi pemakluman. So, gimana menurut kalian? Komen. Video yang saya stitch ini menegaskan bahwa tahun 2024 isu perceraian Icis dan Ryan akan bergulir dengan deras, dan kemungkinan tahun 2024 mereka sulit bersatu lagi dalam sebuah mahlike rumah tangga, karena jelas Icis sudah mengatakan bahwa dia siap menjadi ibu dan ayah, ibu sekaligus ayah bagi Moana. Ini artinya Icis sudah siap-siap take off menjadi single parent, dan sepertinya sudah lumayan menutup pintu maaf bagi Ryan untuk bersatu sama si Moana, iya kan? Aduh, padahal nikahnya udah miliaran, berganti-ganti tema, pakai gaun mewah. Kenapa masih ada perceraian? Padahal menurut aku nih tuh udah pasangan yang aduh cocok banget, romantis deh ya guys ya, cantik, oke, ganteng, oke, kaya, banyak duit. Kenapa masih ada perceraian? Padahal menurut aku nih, kalau udah berduit, udah banyak duit, bakal menjamin keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Ternyata tidak menjamin. Ya, berarti kalau dilihat dari poinnya, carilah lelaki yang bertanggung jawab, ya, bertanggung jawab lahir batin. Iyalah. Ya, terus menurut kalian gimana nih tentang kasusnya Ria Ricis? Ini ain bukan? Ya, berita terbaru bahwa Ria Ricis dan Teuku Ryan resmi gugat cerai. Dan ini sudah diklarifikasi oleh pihak hakim bahwasanya menggugat cerai itu adalah Ria Ricis, ya, si perempuan. Alasannya adalah karena si laki-lakinya ini kurang menafkahi, kemudian kurang kasih sayang, kurang perhatian dan lain sebagainya. Patut kita pahami ya teman-teman, bahwasanya yang namanya talak atau cerai itu bukan suatu hal yang hina, bukan suatu hal yang buruk, bukan suatu hal yang kotor. Tidak apa-apa di dalam agama itu kita bercerai, kita talak, itu nggak apa-apa. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya sangat menganjurkan sebaiknya kalau bisa jangan sampai bercerai, karena Allah dan Rasulnya itu sangat membenci yang namanya cerai. Bahkan dalam satu riwayat hadis, Rasulullah SAW itu bersabda bahwa suatu hal yang halal yang aku benci, ya, suatu hal yang halal yang aku benci itu adalah talak atau cerai.
Maka dari itu ketika masih bisa dikomunikasikan, masih bisa dibicarakan, jangan sampai cerai gitu ya. Makanya nih, ini tips penting bagi para jombloan dan jombloati ketika mau menikah. Jangan asal menikah ya karena romantisme belaka, kemudian karena ingin ya biar nggak sendiri dan sebagainya. Jangan, karena efek kedepannya bisa bahaya kalau kita nggak kuat mau nikah gitu ya. Maka tetapkanlah yang pertama kalau mau nikah itu tujuan yang jelas. Mau ngapain sih kita itu nikah? Apa ingin hanya sekedar senang-senang? Apa ingin sekedar biar nggak sendiri? Ingin sekedar ya biar ada yang mencucikan, ada yang masakin, ada yang buat ini buat itulah, nggak sendiri lagi dan sebagainya. Jangan kalau hanya sekedar itu remeh-temeh. Tapi kalau nikah mau ibadah, kemudian mau menyempurnakan separuh agama, mau bersama-sama ke tujuan yang paling tujuan yakni akhirat ya, surga bareng-bareng, ini monggo gitu, silakan mau nikah gitu ya. Nah, maka ketika kita mau nikah, kalau kita lihat dari kasus ini ya, tidak ada lain dan tidak ada bukan, yang paling penting kita harus memilih agama. Karena ketika dunia sudah rusak, ketika dunia ini sudah di pikiran kita itu sudah kacau balau ya, rumah tangga kita kacau balau, maka ketika kita masih punya agama dalam hati dan jiwa dan pikiran kita, maka agamalah itu yang akan mempersatukan kita, tidak akan bercerai insyaallah. Maka dari itu agama sangat penting dalam pernikahan.